Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya hari ini lengkap nih. Banyak makhluk-makhluknya yang hadir. Karena kita jam siang, jadi Ibu minta semangat paginya hari ini masih semangat. Semangatnya harus semangat pagi, jangan semangat siang. Jadi kita yel-yel dulu. Selamat pagi. Pagi. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan tahapan pada pertemuan sebelumnya. Tahapan sebelumnya kita kan sampai melakukan percobaan. Hari ini kita akan melakukan presentasi, betul. Jadi hari ini kita akan presentasi. Gimana? Sudah siap jawaban LKPD-nya? Sudah diamati hasil percobaannya? Oke, mantap. Sebelum kita mulai presentasi, kita berdoa dulu. Berdoa hari ini yang pimpin Mulyadi. Ayo Mul, doa Mul. Sebelum kita mulai presentasi, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, berdoa sudah selesai. Untuk tujuan pembelajaran kita masih sama. Ini Bu tampilkan sedikit, tampilkan ulang. Jadi tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu merancang percobaan untuk mencegah dan mengatasi korosi, kemudian melakukan percobaan. Itu 2 sudah kemarin, dan hari ini kita menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya korosi, dan juga bagaimana cara mencegah terjadinya korosi. Oke? Karena ini sudah pada berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Ibu absen dulu. Sepertinya hari ini banyak yang hadir. Ini absen siapa? Yang tidak hadir berarti si Norman. Langganan. Norman yang tidak hadir. Oke. Hari ini presentasi, kelompok siapa dulu yang mau tampil? Kelompok kami dong. Kelompok berapa sih ini Semal? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 dulu yang tampil. Nanti kelompok 1 itu menanggapi. Jadi berhubung yang libur kemarin itu hari ini hadir, jadi mau tidak mau yang presentasi itu yang hadir aja ya. Jadi yang tidak hadir itu mengamati, kemudian memperhatikan, dan juga kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan ke kelompoknya. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Siapa yang jadi moderator? Karena bila presentasi julung ke yang lain. Berdiri aja. Karena yang ngomong. Berarti ini yang banyak ngomong. Aku duit. Ya. Aku kebanjiran ya. Tulis yang tadi dulu. Tulis ke sekolah. Tolong dulu, Bu. Tolong dulu, keren. Maaf. Sini lagi. Selau. Iwan. Ya aku pakai Iwan ya. Oke, kelompok 2 sudah siap. Siap, Bu. Agak ke sini sedikit karena nanti ya biar rapi, biar terlihat rapi. Oke, mantap. Silakan kalau untuk kelompok 2 presentasi, kelompok 1 dan teman-temannya yang tidak hadir
boleh diperhatikan dan juga nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjay. Saya Muhammad Bahrianur dari kelompok 2. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Di sebelah kanan saya Mulyadi, dan sebelah kanan saya lagi Rafi Hamdi, yang di kanan lagi Irwansyah, dan di kanan lagi Ahmad Yokapi, dan di paling pojok kanan Aulia Sapitri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil percobaan kami minggu kemarin yang akan dibacakan oleh Rafi Hamdi. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai dalam itu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan benda-benda yang mengandung logam besi seperti pagar halaman, pisau, paku, kawat kereta api, dan berbagai jenis kendaraan. Seiring berjalannya waktu, jika kita amati, tampak adanya kecenderungan kerusakan pada logam besi tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya bercak-bercak kecoklatan pada permukaan logam, yang umumnya disebut dengan karat besi. Berdasarkan wacana, apa sebenarnya yang dimaksud dengan karat pada besi? Karat merupakan hasil korosi, yaitu oksidasi suatu logam. Besi yang mengalami korosi membentuk karat dengan rumus Fe2O3 negatif X H2O. Alat dan bahan yang telah kami sediakan adalah gelas plastik bersih dan bening, 2 paku besi tidak berkarat, 3 tutup gelas tanpa lubang, 4 plastik bening dan karet gelang, 5 larutan air garam NaCl, 6 air biasa dan air panas, 7 larutan asam cuka, 8 minyak goreng, 9 minyak tanah, dan 10 cat. Cara kerjanya adalah cara kerja. Langsung hasil. Sediakan gelas. Berdasarkan hasil pengamatan, gelas 1 air aki plus paku. Langsung sini kan. Berkarat. Komisi air menjadi hitam dengan terdapatnya 4 berwarna mana ini? Kehitaman aki pakai yang hilang. Aku yang hilang. Tulisan air garam plus paku berkarat. Kondisi air berwarna agak kecoklatan dan terdapat endapan. Minyak goreng plus paku tidak berkarat. Air asam plus paku berkarat banyak. Kondisi airnya menjadi berwarna kuningan dan terdapat 4 endapan.
air biasa plus paku berkarat. Kondisi airnya berwarna agak kecoklatan dan terdapat banyak endapan. Yun apa? Apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi adalah kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. 2. Berdasarkan hasil pengamatan, sebutkan perubahan fisik yang terjadi pada paku setelah mengalami korosi. Terdapat perkaratan pada paku dan perubahan warna pada masing larutan. 4. Mengapa paku yang dimasukkan ke dalam air asam dan air garam mengalami proses korosi yang lebih cepat? Karena air garam merupakan larutan elektrolit karena mengandung ion-ion di dalamnya. Larutan elektrolit dapat mempercepat terjadinya proses korosi, sedangkan air asam memiliki pH lebih kecil dari 7, mampu membuat korosi lebih cepat terjadi dibandingkan larutan yang tidak asam. Belum. Mengapa paku yang dimasukkan ke dalam minyak makan dan minyak tanah tidak mengalami korosi? Karena minyak goreng melindungi besi dari air sehingga korosi akan sulit terjadi, dan minyak tanah melindungi besi dari air sehingga korosi sulit terjadi. 6. Dari video percobaan di atas dan hasil analisis, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa korosi pada besi? Hasil percobaan, faktor yang menjadi penyebab korosi yaitu karena paku langsung dicelupkan pada media yang mempermudah perkaratan seperti air asam, air garam, dan air aki, dan juga karena wadah yang digunakan pada percobaan ditutup sehingga reaksi kimia yang terjadi berlangsung bolak-balik dan mempercepat korosi. 7. Bagaimanakah cara mengatasi korosi? Berdasarkan gambar di bawah ini, jelaskan. Dengan cara dibungkus plastik, dicat, tidak dijatuhkan ke tempat yang terbuka. Pagar rumah dicat secara berkala, diberi pelumas minyak atau minyak, tidak ditanami banyak tanaman. Pipa di bawah ini, pipa di bawah tanah, dilakukan dengan proses proteksi katodik, di mana besi ditempatkan sebagai katoda dan logam pelindung sebagai anodanya. Jembatan dicat secara berkala, dilakukan perawatan, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Berdasarkan hasil analisis dalam
pembelajaran kali ini, tuliskan kesimpulan kalian pada kolom di bawah ini. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan seperti udara, air, dan lainnya. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, mantap sekali jawaban mereka. Hampir semuanya benar. Kelompok satu atau dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi aman kalian. Silakan tutup dan kembali duduk. Berhubung dari kelompok kalian tidak ada pertanyaan, maka presentasi kelompok kami akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk mereka supaya semangat. Oke, sekarang giliran kelompok satu yang tampil presentasi. Silakan kelompok satu. Kelompok satu maju. Siapa yang jadi moderator? Jafar. Kelompok 2 minta tolong diperhatikan, teman-temannya juga yang lain diperhatikan. Kalau misalkan sama seperti kelompok 2 tadi yang tampil, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan, atau ada yang belum jelas silahkan tanyakan. Silahkan dimulai, Jafar. Jojo hai kalau Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Nama saya Muhammad Jafar, di sebelah kanan saya Aulia Rahmi. habis ya. Karat merupakan hasil reaksi korosi yang merupakan oksidasi suatu logam. Besi yang mengalami korosi membentuk karat dengan rumus kimia Fe2O3 kali X H2O. Membimbing alat dan bahan: air biasa, minyak goreng, piksal, gula putih, air cuka, alat, gelas plastik, paku besi yang tidak berkarat, plastik bening, dan karet gelang. Ibu kami ini. Hasil pengamatan: air biasa ditambah paku berkarat berubah warna menjadi sedikit merah. 2. Minyak goreng tambah paku tidak berkarat, tidak berubah warna. 3. Air cuka tambah paku berkarat berubah warna menjadi coklat. 4. Gula pasir tambah paku bersemut berkarat berubah warna menjadi agak kekuningan, banyak semut. Air piksal tambah paku berkarat berubah warna menjadi kekuning-kuningan dan masih ada gelembung. Sudah. Yang pertanyaan analisis. D. Mengembangkan dan Langsung aja, Pi.
Apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi secara umum adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. 2. Berdasarkan hasil pengamatan, sebutkan perubahan fisik yang terjadi pada paku setelah mengalami korosi. Paku menjadi lebih bersih dan lebih baik dari sebelumnya. Tiga, tuliskan reaksi yang terjadi pada peristiwa korosi. Tulis ke bawah. Mengapa paku dimasukkan ke dalam air? Air asam dan air garam mengalami proses korosi lebih cepat. Karena pada reaksi paku dan air asam terjadi reaksi tambahan yang pada katoda sehingga menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi dan korosi berlangsung cepat. Sedangkan pada air garam merupakan larutan elektronik yang terdapat ion-ion yang dapat mempercepat laju korosi. 5. Mengapa paku yang dimasukkan ke dalam minyak makan dan minyak tanah tidak mengalami korosi? Karena minyak goreng melindungi besi dari air dan udara sehingga korosi akan sulit terjadi. 6. Dari video percobaan di atas dan hasil analisis, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa korosi pada besi? Yang menjadi penyebab korosi yaitu adanya reaksi antara paku dan larutan yang terjadi di dalam wadah tertutup, dan juga karena paku langsung dicelupkan pada larutan yang mudah berkarat. 7. Bagaimana cara mengatasi korosi? Berdasarkan gambar di bawah ini. Kaleng makanan mencegah kontak langsung dengan oksigen dan air. Dibalut dengan plastik. Dilakukan pengecatan pada kaleng makanan. Agar rumah cat ulang secara berkala. Gunakan minyak pelumas. Gunakan minuman bersoda. Gunakan coka atau baking soda. Hindarkan dari air hujan. Hindari dari tanaman. Gangguan menggunakan sabun. Gimana lagi? Kesimpulan aja deh. Yang mana? Korosi adalah peristiwa rusaknya logam karena reaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut korosi adalah fenomena elektromagnetik dan hanya menyerang logam. Ada pula definisi lain yang menyantun bahwa karat merupakan rusaknya logam karena adanya zat penyebab karat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Astagfirullahaladzim. Kontak langsung logam dengan oksigen dan air. 2. Keberadaan zat pengotor. 3. Keberadaan elektrolit, suhu, pH, nakoda, dan jenis logam. Cara mengatasi dan mencegah terjadinya korosi: mengontrol atmosfer
agar tidak lembab dan banyak oksigen. Mencegah logam bersinggungan dengan oksigen, mecetnya. B. Memberi oli atau minyak. C. Memberi lapisan plastik. D. Galvanisasi. E. Electroplating. F. Lapisan koroyep, lapisan timah, dan shredding. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah selesai? Udah, Bu. Tanyakan. Apakah ada pertanyaan dari teman-temannya? Teman-temannya apakah ada yang mau ditanyakan? Apa? Ada mau ditanyakan? Ada apa tidak? Apa? Ada. Kami dari kelompok dua ada bertanya. Silahkan mau tanya apa, Mol? Perkenalkan, nama saya Meladi dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa itu plomas? Yang mau dijawab sekarang apa nanti dulu? Duduk dulu. Dulu, oke. Ya, sudah pertanyaan itu aja, Mul? Sudah itu aja. Oke. Jadi pertanyaannya dari Imul tadi, apa sih yang dimaksud dengan pelumas? Seperti itu. Jadi nanti kalian duduk dulu sambil dicari jawabannya, nanti kalian jawab, oke? Silakan tutup dulu, Japar. Terima kasih sudah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kelompok 1? Sudah siap jawabannya? Oke, silahkan dijawab pertanyaan dari Mulyadi. Mulyadi dan yang lain-lain harap didengar. Perkenalkan, nama saya Paujun, ingin menjawab pertanyaan Mulyadi. Pelumas adalah cairan yang mempermudah gesekan pada benda. Fungsinya pelumas untuk mencegah korosi, yaitu sebagai pelindung untuk terjadi korosi. Sudah, Bu. Oke. Ibu. Ibu tambahkan sedikit. Jadi menurut mereka pelumas itu adalah cairan yang apa tadi? Cairan yang mempermudah terjadinya gesekan. Itu maksudnya mungkin kalau di di mesin kendaraan itu dia mempermudah gesekan. Nah, fungsinya untuk untuk pencegahan korosi, dia sebagai pelindung, sama fungsinya seperti minyak. Dia akan melindungi benda yang berbentuk dari logam besi supaya tidak mudah terjadi perkaratan. Seperti itu. Itu jawaban dari mereka. Bagaimana, Mul? Apakah puas dengan jawaban dari Pak Ujun? Sangat puas. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 karena tadi belum ditepuk tangan. Oke, karena presentasi itu sudah selesai, sekarang kita review dulu masing-masing karena tadi ada sedikit dari jawaban kalian yang agak Ibu pertanyakan. Oke, kita review dari awal. Ada wacana. Wacana ini tadi sudah dibacakan oleh Rapi Hamdi. Di akhir wacana ada pertanyaan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan karat besi? Jadi karat besi itu adalah karat besi tadi apa? Korosi. Karat besi tadi adalah proses ya, karat besi adalah hasil dari korosi atau hasil dari proses perkaratan yang disebut dengan karat besi. Kemudian untuk fase membimbing penyelidikan itu ada alat dan bahan. Itu alat bahannya Ibu rasa kalian sudah menyesuaikan dengan alat bahan yang kalian gunakan kan? Kemudian untuk cara kerja Ibu rasa juga sudah sesuai. Nanti Ibu cek LKPD-nya. Kemudian kita langsung ke hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan dari kelompok 1
Tadi gelas pertama apa? Air biasa ditambahkan paku, kondisinya berkarat, kemudian airnya berubah warna atau tidak? Berubah. Oke. Ada sedikit tadi yang Ibu mau koreksi, itu air fiksal. Coba diulang hasil pengamatan kalian tentang air fiksal. Air fiksal ditambahkan dengan paku, hasilnya berkarat. Kemudian Oke, itu apa tadi air fiksal hasilnya berkarat, kemudian airnya berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Awalnya air fiksal berwarna apa? Berwarna biru, betul. Dan juga kondisinya masih ada sedikit gelembung-gelembung gas ya. Kemudian untuk mana lagi? Untuk minyak goreng, apakah sama hasilnya? Minyak goreng sepertinya Ibu lihat sama-sama tidak ada perkaratan. Kemudian untuk, nah ini perbedaannya kan kemarin kalian ada air gula, air garam, kemudian fiksal, sama air cuka. Ibu mau dengar yang air aki. Air aki sama air fiksal. Air aki itu bagaimana hasilnya? Air aki hasilnya? Berkarat. Kondisi airnya menjadi hitam dan terdapat endapan warna hitaman akibat paku yang hilang. Kenapa pakunya bisa hilang? Karena diserang. Karena dia bereaksi dengan si air aki. Makanya akinya lagi. Airnya itu bereaksi habis. Makanya dia hilang pakunya. Dan ada terdapat endapan si tadi, apa namanya? Endapan yang hitam-hitam. Nah, itu merupakan endapan dari si paku. Itu adalah karatnya. Kemudian untuk air garam. Air garam bagaimana hasilnya? Air garam berkarat, kemudian kondisi airnya berwarna agak kecoklatan dan terdapat endapan. Kemudian di sini yang air gula gimana? Air gula yang pertama banyak semutnya, betul, banyak sekali semutnya Ibu lihat. Kemudian berkarat, apakah karatnya banyak? Tidak. Kalau air garam banyak tidak? Banyak. Oke, itu jelas perbedaannya ya. Kemudian kondisi airnya untuk air gula, apakah berubah warna? Berubah warna menjadi agak kekuningan. Oke, agak kekuningan. Sedangkan air garam tadi lebih berwarna kecoklatan, jadi lebih pekat warnanya. Kemudian ada lagi? Tak ada? Apakah ada endapan? Tak ada. Oke, itu hasil pengamatan dari keduanya. Untuk yang lain seperti apakah sama? Untuk air biasa sama tak? Sama aja ya. Dia berkarat, kemudian ada endapan dan warnanya kekuning-kuningan. Oke, mantap. Kemudian kita masuk ke pertanyaan analisis. Untuk pertanyaan analisis, yang pertama, apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi tadi adalah proses perkaratan. Apa lebih tepatnya? Korosi adalah kerusakan material yang disebabkan oleh Oke, korosi adalah kerusakan material yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu korosi. Jadi, misalkan ada pagar yang terbuat dari besi itu mengalami korosi karena faktor dari lingkungan. Ya, betul. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, apa perubahan fisik yang terjadi pada paku setelah mengalami korosi? Apa perubahannya yang jelas? Iya, betul. Jadi ada terdapat perubahan pada paku. Jadi Ibu lihat itu ada paku yang ada gerindil-gerindilnya, kemudian ada paku yang berwarna agak kemerahan. Kemudian ada juga pakunya yang menjadi bersih tadi kalau tidak salah, cuma memang ada sedikit karat, cuma karatnya itu ada di bagian atas bukan di bagian cairan. Kemudian yang paling jelas terlihat itu adalah cairannya yang berubah warna, betul? Ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, mengapa paku yang dimasukkan ke dalam air, kemudian air asam, air garam mengalami korosi yang lebih cepat? Itu kenapa? Kenapa dia di air asam, di air garam, dan di air biasa itu proses korosinya lebih cepat? karena air garam merupakan larutan
Karena air garam merupakan larutan elektrolit. Ya, jadi karena air garam itu adalah larutan elektrolit sehingga apa namanya? Sehingga korosi itu lebih cepat berlangsungnya. Seperti itu. Kemudian kalau asam, kenapa asamnya lebih cepat berkarat? Kenapa air asam lebih cepat membuat karat? Terjadi reaksi tambahan yang Karena pada katoda sehingga menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi. Iya, betul. Jadi kenapa air asam itu juga mempercepat terjadinya proses korosi? Karena air asam itu mengandung terjadi pada air asam itu terjadi reaksi yang berlebih di katodanya sehingga dia lebih banyak mengalami oksidasi. Makanya si besinya lebih mudah berkarat dan juga lebih cepat seperti itu. Makanya kan si asam sulfat yang ada di percobaan mereka yaitu air aki dan juga di Fiksal itu ada terjadi perbedaan yang sangat signifikan yang mana untuk asam sulfat atau air aki punya mereka itu lebih keras, ya betul, lebih keras dan ya itu buktinya lebih bisa menghancurkan si paku daripada si Fiksal. Dan pada saat pertama kali kita percobaan kemarin, Ibu juga melihat bahwa terdapat lebih banyak gelembung gas yang di air aki daripada di Fiksal. Karena sampai sekarang si air Fiksal ditambahkan dengan paku masih ada gelembung-gelembung gas, sedangkan si air aki sudah lenyap pakunya, lenyap di telan bumi. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, mengapa paku yang dimasukkan ke dalam minyak goreng tidak mengalami korosi? Kenapa? karena minyak goreng melindungi besi dari air dan udara sehingga korosnya sulit terjadi. Iya, betul. Jadi minyak goreng itu fungsinya, hai, kalian apa yang difokuskan? Iya kan? Biar. Jadi kenapa minyak goreng itu tidak mengalami korosi pada paku? Karena si minyak goreng tadi fungsinya sebagai pelindung supaya si paku tidak terkontaminasi udara dan juga tidak terkontaminasi si air. Makanya dia lebih tidak mudah berkarat seperti itu. Kemudian lagi, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya korosi? Menurut percobaan. Apa? Faktor yang menyebabkan terjadinya korosi pada besi berdasarkan hasil percobaan. Penyebab korosi yaitu karena paku langsung dicelupkan pada media yang mempermudah perkaratan. Iya, seperti air asam, air garam, dan air api. Iya, betul. Jadi kenapa percobaan kita itu lebih mudah mengalami korosi? Karena si pakunya itu langsung masuk ke dalam si air garam, air asam, dan air biasa. Karena kalau biasanya kan pakunya cuma terkena cipratan-cipratan sedikit. Nah, seperti itu. Kalau ini pada percobaan kita langsung masukkan pakunya ke dalam air, makanya dia lebih mudah berkarat dan lebih mudah diamati. Oke. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi korosi berdasarkan gambar di bawah ini? Oke, kita sejauh sama-sama. Untuk mencegah korosi pada kaleng makanan, kita harus apakan? Kita harus dibungkus plastik bisa, kemudian dicat bisa, kemudian apa lagi? Ada lagi tak? Ya, tidak dibiarkan di tempat terbuka terus. Iya, betul. Jadi mencegah kontak langsung dari udara dan juga air. Jadi jangan dibiarkan makanan-makanan kaleng itu berada di luar. Kayak sarden. Kalian pernah makan sarden? Kaleng sarden. Nah, kaleng sarden itu jangan dibiarkan di luar karena nanti dia akan berkarat. Seperti itu. Kemudian ini untuk pagar rumah. Pagar rumah, bagaimana caranya untuk mengatasi korosi? Biasanya dicat, ya betul, dicat. Sama tadi ada, selain dicat, apalagi tadi? Disepuh pakai minyak. Disepuh, dipoles pakai minyak. Sama satu lagi tadi ada? Pakai solar, ya. Ada lagi tadi yang terakhir, yang menghindari ditanami tanaman yang banyak di pagar. Jadi di pagar itu jangan diberi banyak tanaman supaya tidak
Ya tidak cepat korosi. Karena apa? Karena tanaman itu kan biasanya kena hujan. Kalau kena hujan, air hujan yang ada di tanaman akan mengalir ke pagar. Seperti itu. Iya, betul sekali. Kemudian untuk pipa bawah tanah. Kalian tahu pipa bawah tanah? Oke, tahu. Bagaimana cara mencegahnya tadi? Ada Imul sampaikan, kelompok PI sampaikan. Oke, jadi dia dilindungi, caranya dengan melindungi dengan proses yang disebut dengan proses katodik. Nanti kalian cari tahu apa? Sebagai katoda dan logam pelindung sebagai anodanya. Oke, mantap. Jawabannya sudah betul. Dan yang terakhir itu adalah jembatan. Bagaimana cara mencegah korosi pada jembatan, yaitu dicat dan dilakukan secara berkala, dilakukan perawatan seperti itu. Karena dipilok. Buset, dipilok, dibungkus. Oke. Pertanyaannya sudah terakhir dan yang terakhir kita bikin kesimpulan. Jadi apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar tentang korosi dari awal pertemuan. Korosi itu adalah tadi apa? Korosi itu adalah proses perkaratan. Proses perkaratan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Oke, betul. Kemudian kita juga sudah melakukan percobaan. Kita sudah melakukan percobaan tentang mengamati proses terjadinya korosi pada berbagai macam larutan. Dan kita sudah mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebabnya. Apa saja tadi faktornya yang menyebab terjadinya korosi? Faktornya kena air hujan. Kena air hujan. Kena air asin. Air garam, kena air asam juga. Ya itu. Kemudian apa lagi? Yang menjadi penyebab utamanya, penyebab utama korosi berdasarkan hasil percobaan yang sudah kita buat. Pakai banyu aki. Faktor penyebabkan korosinya itu karena kaku langsung dicelupkan pada media yang mempermudah perkaratan. Oke, jadi adanya kontak langsung antara paku dengan larutan yang yang mengandung elektrolit seperti air garam dan juga mengandung asam seperti cuka, fiksal, dan juga air aki. Oke, selain itu faktor penyebab terjadinya korosi. Ibu lupa, di sini ada di slide PowerPoint. Nah ini, kita sudah belajar tentang korosi, di mana korosi itu adalah kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Kemudian korosi juga merupakan tak bisa. Kada rame. Ayo Par, biar cepat Par. Ibu sudah lelah. Paling habis ini pulihkan. Nah, oke. Oke, Ibu ulang lah. Jadi, untuk kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah belajar tentang korosi, di mana korosi itu merupakan ini, bisa kalian baca di depan, kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Kemudian korosi ini merupakan salah satu proses elektrokimia, reduksi dan ya. Kemudian korosi sering disebut dengan karat. Kemudian
Benda yang paling sering mengalami korosi adalah benda besi. Kemudian apa yang menjadi penyebab korosi? Kontak langsung dengan oksigen. Oke, kemudian yang terakhir bagaimana cara mencegahnya? Bisa dilumuri minyak, kemudian dicat dengan pelindungan katodik, dan masih banyak cara lainnya. Oke, jadi kesimpulan hari ini tuh sudah berakhir. Dengan berakhirnya kesimpulan berarti pembelajaran kita juga sudah berakhir. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Habis ini Ibu ada sama seperti kemarin ada angket. Jadi nanti Ibu minta kalian isi angket. Nanti angketnya akan Ibu bagikan setelah ini. Kalian isi di rumah angket sama seperti yang pertemuan sebelumnya. Ibu isi di rumah. Nanti besok Ibu minta kertasnya sudah dikumpulkan kembali. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti akan Ibu sampaikan di grup. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, karena sudah siang. Karena sudah siang dan kita akan segera pulang. Siang belum. Apalagi tadi? Ibu lupa. Jawa banyak ada di belakang. Apalagi Ibu nak menyampaikan apa tadi? Ini Jawa tuh, Bang. Bawa kesini juga ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Arya. Arya, oke, Arya. Arya silahkan pimpin doa dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada pertanyaan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kan ada yang isi.